Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Mau apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show, kita bakalan membahas segala sesuatu yang menarik, yang viral, yang bermanfaat, tips dan trik juga bakalan ada di sini. Dan tentunya hari ini saya nggak mungkin sendiri, saya sudah bersama dengan dua orang wanita hebat. Ada Mbak Herning dan juga ada Mbak Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kita ya Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini terima kasih ya udah mau hadir di dalam studio podcast TV Show. Kita pokoknya hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai selama 1 jam. Nah, kenapa sih saya mengundang dua orang perempuan hebat ini? Jadi hari ini tuh kita bakal membahas tentang Indonesia Rare Disorder, benar ya? Tapi sebelum saya membahas itu, saya pengen ngasih lihat liputan dulu tentang Rare Disease Day. Nah, itu apa sih? Liputan tentang apa sih? Ini dia. Sejak 2016, Indonesia turut memperingati Hari Penyakit Langka atau Rare Disease Day yang jatuh pada setiap tanggal 29 Februari. Hari Penyakit Langka sendiri pertama kali diperingati pada 2008 dan peringatan Hari Penyakit Langka ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit langka dan dampak bagi para penderitanya. Peringatan Hari Penyakit Langka pada tahun 2008 di dunia diprakarsai oleh European Organization for Rare Disease atau EURODIS, lembaga non-profit yang berperan sebagai aliansi dari organisasi-organisasi penyakit langka di Eropa dan sekitarnya. Organisasi-organisasi ini digerakkan oleh pasien-pasien dan individu di Eropa yang terdampak oleh berbagai jenis penyakit langka. EURODIS mengklaim diri mereka sebagai perwakilan suara dari 30 juta orang yang terdampak oleh penyakit langka seantero Eropa. Mereka mengaku sebagai representasi dari 792 organisasi penyakit langka yang ada di 69 negara di Eropa. Di Indonesia sendiri, Hari Penyakit Langka baru diperingati 8 tahun setelah peringatan pertamanya di dunia. Peringatan Hari Penyakit Langka pertama kali di Indonesia pada tahun 2016 dilangsungkan dengan menggelar seminar dan diikuti oleh sekitar 150 orang peserta. Para peserta ini terdiri dari keluarga pasien dan para perwakilan lembaga pemerintah terkait. Penyakit langka adalah penyakit yang penderitanya kurang dari 2.000 orang. Di Indonesia, kurang dari 5% pasien penyakit langka yang tertolong. Penyakit yang menahun dan makin lama biasanya akan semakin berat. Sebagian berinvestasi saat masih kecil dan sebagian saat sudah dewasa. Diagnosis penyakit langka mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan penyakit lain, namun meski disebut langka bukan berarti penyakit ini harus diabaikan ya. Lantas bagaimana dengan komunitas Indonesia Rare Disorders yang menaungi para orang tua dengan anak-anak yang memiliki jenis penyakit langka? Selengkapnya hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Iya, jadi hari ini kan kita akan membahas tentang Indonesia Rare Disorder. Sebenarnya ini aku mau tanya dulu ke Mbak Herning sama Mbak Nita. Ini kenapa pada akhirnya ada di dalam komunitas Indonesia Rare Disorder itu dulu? Mungkin Mbak Herning dulu. Oke, baik. Kalau saya sendiri bisa ada atau ketemu di Indonesia Rare Disorder itu lebih karena kondisi anak saya dengan kelangkaan genetika. Jadi waktu itu memang karena informasinya minim ya, jadi harus searching rajin tuh googling. Nah ternyata ketemu
friend of a friend gitu ngasih tahu, merefer salah satu foundernya, Mbak Yola, lalu sempat WhatsAppan cerita bahwa ternyata memang ini kondisi genetika langka yang ada gitu. Oke, jadi ini aku mau ngasih tahu sedikit aja kalau Mbak Herning itu punya seorang putra bernama Kinan. Betul. Dan Kinan itu punya keistimewaan tersendiri. Nah, kalau Mbak Nita sendiri ini gimana sampai akhirnya bisa ketemu sama Indonesia Rare Disorder ini juga? Kalau saya pribadi ada awalnya tuh Arik itu kelahirannya sesar dan perkembangannya normal ya, sampai usia 6 tahun tetap bisa jalan, bisa berlari, naik sepeda. Kemudian di saat umur 7 di kelas 1 itu oleh guru diinformasikan bahwa Arik kalau titian jalanan tuh suka agak oleng, agak mau jatuh. Nah, dari situ awal curiga. Kemudian di usia 8 tahun kemudian sakit panas akibat dari jatuh dari naik sepeda jatuh, terus lari sering jatuh. Nah, di situ awal taunya, kemudian dirujuk oleh dokter spesialis anak untuk mengetahui lebih dalam ini penyakitnya apa, sampai akhirnya kita tes DNA dan langsung diketemukannya bahwa memang ini berpenyakit langka, namanya DMD, Duchenne Muscular Dystrophy. Nama anak saya itu Arik ya, jadi adalah proses pelemahan otot seperti itu. Jadi semakin dewasa, semakin membesar, terus semakin progresif menurun kemampuannya seperti itu. Terus pada saat saya galau-galaunya karena merasa kok saya sendiri dititipin seorang anak seperti ini, saya belum tahu komunitas apapun pada waktu itu. Saya searching dan googling di waktu itu Facebooknya, medsosnya, saya cari tentang DMD itu apa waktu itu. Kemudian saya temukan adalah komunitas di Amerika Serikat. Nah, saya searching isinya personal di situ, ternyata saya cari yang orang Indonesia kok susah banget, nggak ketemu. Sampai saya cari nama-nama similar yang orang Indonesia, akhirnya ketemulah nama Nina Yunias. Saya mikir, wah ini anak orang Indonesia atau mungkin suaminya bule atau gimana ya. Akhirnya terus saya add Facebooknya, saya berteman di situ, barulah terbuka lewat Mbak Nina ini bahwa di Indonesia memang sudah ada Mbak komunitas IRD tentang anak-anak langka. Saya diajak bergabung. Nah, di saat itulah saya merasa senang sekali, berterima kasih. Terima kasih sama Allah, terima kasih sama Mbak Nina yang udah mempertemukan saya dengan IRD ini, Indonesia Rare Disorder. Oke, karena memang sebenarnya kelangkaan genetika itu emang benar-benar langka gitu, karena tingkat kelahiran itu 1 dibanding 2000 kalau nggak salah ya. Minimal dianggap langka itu 1 banding 2000. Minimal, untuk jadi, anak saya 7.500. Wow, makin lebih langka lagi Iya, gitu. Jadi wajar banget. Bayarnya berapa? Kinan perhitungan dunianya itu yang terbaru sekarang 1 banding 40.000 kelahiran. Wow, Lebih lebih langka langka lagi. Dan Iya. itu yang membuat sebenarnya minim informasi gitu, karena Betul. pasti susah sekali gitu untuk mencari orang tua yang juga merasakan hal yang sama gitu. Betul. Sebenarnya kan mencari sosok-sosok orang lain yang merasakan yang sama itu lebih karena untuk berbagi informasi, berbagi cerita, sama berbagi harus gimana sih yang harus pertama kali kita lakukan, kayak gitu kan. Nah, aku boleh nanya nggak ke Mbak Herning, ini 1 banding 40.000 untuk Kinan itu sendiri, itu saya bisa kebayang gimana sulitnya untuk mencari sosok teman yang benar-benar setipe gitu sama Kinan. Tapi ada nggak sih yang akhirnya ketemu kalau di komunitas ini sendiri? Ya. Jadi kalau tadi anak-anak macam Kinan itu sebenarnya ada. Sebenarnya banyak, hanya saja untuk akses informasinya tidak banyak. Karena kan dokter-dokter itu tidak semuanya aware dengan kelangkaan genetika. Betul. Bukan karena apa ya, saya juga yakin mereka juga punya keinginan yang sama untuk penelitian. Hanya saja kan ragamnya itu terlampau banyak ya, Iya, Mbak. benar, Untuk benar. mengidentifikasi satu-satu itu agak sulit. Jadi saya waktu itu dapat info dari dokter THT ya di, saya kan aslinya dari Jogja, Mbak. Jadi waktu itu dokter THT dari PKU Muhammadiyah Gamping. Itu dokternya cerita kalau Ibu mohon maaf, ini anaknya sepertinya ada kecenderungan tunarungu. Saat itu kita sedang analisa kenapa sih anak ini kok speech delay 2,5 tahun gak ada omongan. Lalu setelah dia dilihat fisik, dokternya itu bilang lagi kalau saya ada informasi tentang Waardenburg syndrome, silahkan dipelajari. Saya juga tidak akan Menjudge. membuat diagnosa menjadi tegak bahwa ini Waardenburg, tapi dipelajari saja. Jadi setelah searching Waardenburg, cari info sama kayak Mbak Nita, kita kuatnya Google ya sebenarnya. Karena itu cuma itu satu-satunya jalan yang paling cepat gitu kan. Dan itu cuma satu-satunya akses informasi yang kita bisa terima ketika hati kita siap. Betul. Karena kan kalau ketemu tenaga medis dan apa tuh menyempatkan hati belum bisa benar, ya. benar. Jadi ya dari informasi itu lalu ketemu
kumpulan orang-orang Wardenberg sedunia ada, lo bertemu dengan ya akhirnya ketemu. Hanya saja kalau memang di Indonesia untuk beberapa anak tunarungu sih memang ada yang teridentifikasi bahwa ini ciri khasnya mirip Wardenberg. Cuma memang karena Wardenberg itu kan unik ya, jadi anaknya itu kelihatan ganteng, cakep, matanya biru gitu, orang kan pasti senang gitu. Hanya saja mungkin orang tua tuh lebih suka anaknya dibilang ganteng dan cantik ketimbang kelangkaan genetik. Itu kan mempersiapkan itunya, apalagi kita tes DNA-nya tuh harus yang karyotyping itu kayak yang kalau Arik dulu karyotyping atau CMA Mbak? CMA. Nah, karyotyping itu sedikit di atas CMA, di mana DNA-nya nanti harus dipecah terus disambungin lagi. Kayak stack gitu lah, di stack DNA gitu loh untuk mengetahui bahwa itu memang Wardenberg. Dan biayanya kan juga tinggi, Mbak. Jadi untuk memastikan Wardenberg itu sejauh ini lewat ciri-ciri fisik saja itu sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya mau kita tekankan di sini adalah kita tuh pengen menjadikan hari ini adalah sebuah inspirasi bagi para orang tua di luar sana gitu, yang mungkin anak-anaknya juga memiliki kelainan genetika, untuk jangan berkecil hati tapi tetap terus untuk melakukan sebanyak-banyaknya informasi, mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, terus bergabung dengan komunitas yang benar biar tetap positif gitu maksudnya, karena biar bagaimanapun gitu ketika kita merawat anak dengan keistimewaan tertentu gitu, kadang-kadang orang tua tuh kan nggak bisa dipungkiri pasti ada rasa lelah, pasti ada rasa sedih. Nah itu yang nggak boleh ditunjukin sebenarnya gitu kan. Sebisa mungkin gitu kita tetap harus tahu sebenarnya harus berbuat apa nih sama si anak. Nah ini nanti di segmen berikutnya kita bakalan tanya-tanya lebih lengkap lagi bersama Mbak Nita dan juga Mbak Herning seputar langkah pertama yang mereka lakukan saat mereka tahu anak-anak mereka memiliki keistimewaan tersendiri itu seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.